kabar pagi hari ini? Luar biasa saudara, amin. Kita bersyukur sama Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Semua anak kebaikan Tuhan. Saya undang semua kita boleh bangkit berdiri saudara. Puji Tuhan. Boleh lihat kanan kirinya kasih salam katakan Happy Sunday, selamat menikmati kebaikan Tuhan. Boleh sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami datang dengan kerinduan kami. Kami membawa pujian kami, penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dengan syukurku membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah, selamanya ku menyembah.
Yesus, mari angkat tanganmu, katakan bahwa ku erat di hadirat-Mu. Hatiku persembahan bagi-Mu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Lagi katakan bahwaku erat di hadirat-Mu. Ini hati kami persembahkan bagi-Mu. Hatiku persembahkan bagi-Mu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hatiku. Amin. Sungguh Engkau yang terindah Tuhan. Kau terindah, selamanya ku menyembah. Dengan sungguh katakan, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Ku membawa hidupku.
Engkau yang kami percaya. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Mari ambil waktu pribadimu dengan Tuhan, saudara. Apa yang sudah Tuhan perlakukan, apa yang sudah Tuhan buat di dalam hidupmu, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada rancanganmu yang gagal dari dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang hadir dalam hidup kami. Tidak ada alasan kami Tuhan untuk tidak menyembah Kau. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Oh, dalam hadirat Tuhan, saudara boleh bangkit berdiri. Kami mau naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan segala yang bernafas memuji meninggikan Engkau di tempat ini. And the angels cry, creation's cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Come on, everybody say, and the angels cry, come on, all creation's cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. In your people sing, holy to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Mari angkat kedua tangan surga. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all time and the demons, all power and position. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All to earth, all thrones and the leaders, all power and positions. Your name stands above them all. Come on, everybody say, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Mari angkat kedua tanganmu, kita mau serukan. All thrones and the leaders, all
just cry. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. Sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya, yang lebih meriah lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebab Engkau yang layak kami puji, kami sembah, kami tinggikan pagi hari ini. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Bersukacita pagi hari ini, amin. Boleh lihat di kiri kananmu, katakan bersyukurlah kepada Tuhan. Sambil berikan senyuman di kiri kananmu. Sebab Tuhan Yesus baik bagi kita. Haleluya. BSD Church, come on. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Raja di atas segala raja. Tuhan yang besar. Yeay. Woo. Come on. Hey. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ya, sama-sama katakan bersyukur.
banyak yang mau bersorak bagi Tuhan, boleh lambaikan tanganmu. Percaya Tuhan sumber kekuatan kita, amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Oh, oh. Mari bersorak bagi Tuhan. Katakan, Yesus kau kekuatan di hidupku. Amin. Takkan gentar langkahku. Dengan iman katakan, kau angkat tanganku di saat aku jatuh. Kau langsung berkuatku. Lembah yang gelap kan lewati. Katakan sebab Engkau sertaku Tuhan. Ya, amin. Iman kami Tuhan. Dengan imanku selamatkan oleh kuasa Yesusku. Boleh sama-sama angkat tangan katakan, tanganku. Namamu berkuasa Tuhan. Yes, haleluya. Surga bumi nyata ku gandang. Nyatakan Engkau hebat dalam kami. Oh, haleluya. Berkuasa selamanya. Oh, haleluya. Yesus kau kekuatan. Haleluya. Takkan gentar langkahku. Katakan kau angkatku Tuhan. Angkat tanganku di saat aku jatuh. Kau langsung berkuatku. Dengan iman, dengan percaya katakan, lembah yang gelap kan ku lewati. Sebab Engkau menyertai kami Tuhan. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku bertegas. Haleluya. Namamu berkuasa. Surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Berkuasa selamanya. Serukan. Amin lagi yo. Haleluya. Boleh sama-sama kita angkat tangan katakan, angkat tanganku. Dengan iman katakan, namamu berkuasa Tuhan. Namamu dahsyat Tuhan. Oh haleluya. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa. Sekali lagi serukan, ku angkat tanganku. Haleluya. Namamu berkuasa. Haleluya. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa haleluya. Sebelum duduk berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang hebat. Yes, amin, amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita siapkan diri, siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan tempat berlindung. Karena kasih-Mu yang memberikan kelegaan di dalam hidup kita.
For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. Katakan, for God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. I shall hold to the cross. I shall hold to God the Lord, for His love has set me free. For His love has set me free. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life.
been set free for the glory of Jesus' name. I surrender all now to Christ alone. In Jesus I am saved. By His precious blood I have been set free for the glory of Jesus' name. I surrender all. In Jesus I am saved. By His precious blood I have been set free for the glory of Jesus' name. I surrender now to Christ alone. In Jesus I am saved. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish. Saya minta Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, for God so loved, for God so loved the world. His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal. Sekali lagi katakan, for God so eternal. Oh, shall have eternal life, eternal life. Hallelujah. Thank you Jesus. Terima kasih banyak Tuhan. Kami gak pernah lupa cinta-Mu telah membawa kami hari ini. Kami bisa mengalami semua yang baik dalam hidup kami karena pengampunan, karena kebaikan, karena cinta yang sudah Kau berikan kepada kami. Dan biarlah cinta itu gak jadi sia-sia, tapi kami hidup hanya untuk menyenangkan Tuhan. Ini setiap kami yang mengasihi-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu dalam kuasa-Mu. Bukan lagi hamba-Mu yang nampak, tapi Kristus yang dimuliakan. Kau harus bertambah-tambah, hamba-Mu tidak perlu kelihatan. Dan ini setiap kami yang siap untuk menerima dan melakukan firman. Kami percaya kami pulang dari tempat ini, kami bawa sesuatu yang baru, ada pemulihan, ada kesembuhan. Tuhan mengubahkan hidup kami. Yang siap untuk menerima dan melakukan firman, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita, silakan duduk kembali. Haleluya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Boleh ditampilkan slide yang sudah disiapkan. The Heart of David, atau hatinya Daud, yang disebut Tuhan sebagai the man after God's own heart. Gak ada yang disebut di Alkitab sebagai the man after God's own heart. Hati orang yang adalah hatinya Tuhan sendiri. Itu hanya Daud yang menerima privilege itu, dan hari ini kita akan belajar. Anyway, saya senang sekali bersama dengan saudara, katanya tak kenal maka tak sayang. Nama saya Pendeta Virgi Hutauruk, melayani hari ini 23 tahun sudah sebagai gembala dari GBI Rock Home yang ada di Depok. Tadinya public relation, tapi kemudian sakit, hampir mati. Kalau nggak hampir mati, ya nggak akan jadi hamba Tuhan, saudara. Jadi Tuhan itu baik banget. Kalau saya bisa mengulang hidup saya hanya akan memilih jalan untuk melayani Tuhan. Nah, hari ini kita belajar the heart of David, a man after God's own heart. Saudara, dalam 1 Samuel 13 ayat 14, sejak muda Tuhan udah ngomong bahwa Daud itu adalah
orang yang adalah hati Tuhan sendiri. Dari slide saja, 1 Samuel 13 ayat 14 sudah disiapkan di slide. Tetapi sekarang hari itu Saul udah jadi raja, tapi kemudian Tuhan menyingkirkan Saul jadi raja. Sekarang kerajaanmu tidak akan tetap karena Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Bahasa Indonesianya berkenan di hatinya. Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya karena kau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. But now thy kingdom shall not continue. The Lord hath sought him a man after his own heart. Jadi kalau bahasa Indonesia orang yang berkenan, tapi bahasa Inggrisnya mendekati bahasa asli bahasa Inggris, the man after his own heart. Cuma Daud yang dibilang orang yang adalah hatinya Tuhan sendiri. Jadi kalau ini hatinya Tuhan, habis hatinya Tuhan tuh Daud. Haleluya, keren banget ya saudara. Dan itu sejak muda saudara. Kata Tuhan, Saul disingkirkan tapi Tuhan telah memilih seseorang. Umurnya Daud hari itu masih 13 tahun. Jadi rasanya dari jauh Tuhan udah kenal hatinya Daud. Makanya Tuhan bilang bukan yang dilihat manusia, dilihat Tuhan. Manusia cuma lihat luar tapi Tuhan tahu hati. Bilang kanan kirimu, Tuhan lihat hati. Dan Tuhan bilang this is the man after his own heart. Kemudian Kisah Rasul 13 ayat 22 itu tadi bahasa dalam perjanjian lama, ayat di perjanjian lama. Di Kisah Rasul 13 ayat 22 juga diulang. Setelah Saul disingkirkan, Tuhan mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah menyatakan, bahasa Inggrisnya testimony, give the testimony. Tuhan yang mengakui, menyatakan, memberi kesaksian. Bukan orang lain, tapi Tuhan. Bahwa Daud itu adalah seorang yang berkenan di hatiku yang akan melakukan segala kehendakku. I have found David, the son of Jesse, a man, lagi-lagi diulang. After my own heart, which shall fulfill all my will. Ini Tuhan yang ngomong dengan tema the heart of David. The man after his own heart. Orang yang begitu mencintai Tuhan. Kira-kira berapa banyak di sini yang mencintai Tuhan? Nanti kita lihat ya, seperti apa orang yang mencintai Tuhan. Jadi Daud ini betul-betul Tuhan yang mengakui. Kisah Rasul 13 ayat 22, setelah Saul disingkirkan yang tadi itu kalau bahasa Inggrisnya making his approval known. Tuhan pengen semua orang tahu bahwa Daud itu dipuji di depan orang loh. Jadi bukan kita ngaku-ngaku loh. Kadang-kadang kita yang ngaku-ngaku, saya ini Tuhan sayang. Oh loh, ini Tuhan yang ngakuin. Daud itu he makes his approval known biar semua orang tahu dari dulu sampai sekarang, sampai dari masa ke masa. Makanya Yesus itu sampai hari ini marganya tetap Daud saudara. Kalau lagi malam Natal saudara nyanyinya kan Yesus anak Daud. Sampai hari ini yang berkibar di Israel itu bintang siapa saudara? Bintang Daud. Kita akan lihat betapa ada seorang, saya mikir gini. Rasanya dalam satu milenium 1000 tahun Pak, belum tentu ada satu orang yang kayak Daud. Coba lihat dulu kanan kirimu, kira-kira lu mirip Daud gak? Nanti kita akan lihat karena this is so special. Daud ini sangat spesial. I don't think like in a 1000 years bahkan anaknya Daud aja gak kayak Daud gitu loh saudara. Ini Daud luar biasa sekali. Makanya sampai hari ini Yesus gak mau ganti marga. Tetap marganya Daud saudara. Israel tetap bintangnya bintang Daud. Jadi Tuhan yang bilang, aku yang membuat semua orang tahu bahwa Daud itu adalah orang yang adalah hatiku sendiri. Tepuk tangan buat Tuhan. Kalau bisa digambarkan slide yang berikutnya. Daud itu is a godly man. Godly itu gini. Godly man artinya yang karakteristiknya tuh Tuhan. Artinya Tuhan menjadi semua aspek di dalam dirinya. Sehingga semua yang ada dalam hidupnya itu semua tentang Tuhan. Itulah Daud. Keputusan yang diambil, dia gak akan ambil keputusan kalau gak tanya Tuhan. Semua prinsip, pikiran, perbuatan, perkataan, semuanya adalah Tuhan. Nah kalau orang kindly man itu kan orang baik, karakternya baik. Worldly man nih orang yang dunia banget. Apa-apa wani piro gitu ya. Tapi kalau Daud is a godly man. Dan kalau bisa ditunjukkan lagi, next slide. Itu saudara pernah lihat gak nutrition facts-nya? Vitamin atau apa. Kalau Daud itu enggak banyak cengkune. Udah ini Daud ini 100% is about God gitu loh. Nah hari ini kalau orang bilang saya ini mengasihi Tuhan, benar enggak kamu udah seperti ini? Kalau bisa diurai dari diri Daud itu, personal achievements 0%. Dia itu adalah orang yang gak pernah ngandelin kekuatan sendiri. Personal abilities 0%. Personal wealth 0%. Buat dia pengalaman perang sekalipun dia orang yang gak pernah kalah perang. Dia gak pernah ngandelin itu semua. Dia selalu ngandelin Tuhan.
Kemudian personal experience, dia nggak pernah menggunakan pengalamannya, dia selalu tanya Tuhan. Makanya satu-satunya orang yang nggak pernah kalah perang tuh Daud. Karena dia selalu nanya Tuhan, personal experience 0%, everything else 0%, sehingga cuma God 100%. Kalau bisa dibilang ini namanya si paling Tuhan kalau kata anak sekarang. Bilang tuh kanan kirimu, si paling Tuhan. Pokoknya apa-apa Tuhan, kalau orang Batak bilang nah Tuhan Tuhanon gitu loh ya. Pokoknya dikit-dikit Tuhan. Apapun dalam hidupnya, bagaimana dia merespon hidup, selalu semua tentang Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Ini loh si paling Tuhan, a godly man. Memang kan Tuhan memerintahkan dalam Ulangan 6 ayat 5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Jadi ada aspek internal, heart of David itu hati yang mencintai Tuhan. Jadi orang itu mencintai Tuhan tuh dari dalamnya dulu, gak bisa mencintai kalau gak dari sini. Tuhan bilang dari hati baru apa? Pikiran baru kekuatanmu. Nah ada aspek internal yaitu jiwa dan hati, ada eksternal kekuatan. Nanti kita cek kita udah mencintai Tuhan sampai di mana. Siapa yang di sini tadi ngaku mencintai Tuhan? Angkat tangan. Bilang kanan kiri mau kita cek dulu ya. Karena ini ukurannya Daud loh, the man after my own heart. Daud itu telah mencintai Tuhan, nanti kita lihat dia mulai dari jiwa, dari batin, pikiran sampai ke kekuatannya. Dia sudah mencintai Tuhan. Kita lihat yang pertama, kelihatan dari bagaimana Daud tidak pernah bisa jauh dari Tuhan. Siapa yang di sini mencintai Tuhan? Benar gak bisa jauh dari Tuhan? Kuat gak jauh dari Tuhan? Yang dicari tiap hari siapa? Kalau Daud tuh dia selalu mencari Tuhan sampai dia bilang begini, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan, ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Dia gak bisa jauh dari Tuhan, dikit-dikit Tuhan. Kita gini gak? Halo, siapa tadi yang udah cinta sama Tuhan? Bener gak lu sih paling Tuhan? Atau dikit-dikit, aduh suami gue mana, anak gue mana? Lu harus healing ke tempat yang enak. Siapa yang kamu cari dalam hidup ini? Itu ukuran kamu cinta Tuhan atau enggak. Dan saya mau kasih tahu, segala-galanya dalam hidup ini terletak dari cinta Tuhan atau enggak. Orang yang mencintai Tuhan akan sanggup melakukan segala sesuatu. Saya kalau ditanya, Bu kok bisa begini, bisa begitu? Saya bilang karena kecintaan sama Tuhan. Kalau udah cinta Tuhan, beres semua itu. Haleluya. Tapi ukurannya yang pertama, bisa gak kamu jauh dari Tuhan? Harusnya dikit-dikit Tuhan kangen gitu loh. Daud tuh selalu begitu, Mazmur 116, 18, dia selalu bilang begini, I love you Lord. Dia selalu memulai next slide dengan aku mengasihi Tuhan. For your mercy never fail me. Dia ada di tengah padang gurun, dia ada di tempat yang paling gak enak, dikejar 3.000 orang. Dia ada di tempat musuh yang dia pikirin cuma Tuhan. Saya mau tanya, kalau kamu bagaimana? Kira-kira update statusnya gimana? I love you Lord atau gila gelap banget. Dia gak pernah bilang begitu. Even di darkness night, di tempat yang paling gelap. Dia cuma bilang I love you Lord. For your mercy never fail me all my days. Itu Mazmur Daud loh. I've been held in your hands. Dia bilang next slide. Dalam Mazmur 116 juga Mazmur 18. Aku mengasihi Tuhan. Dia selalu mengawali Mazmur dengan I love you Lord. Kita begitu gak sekarang? Atau kita pikirin, aduh gila besok kontrakan gue gimana. Daud tuh even di tempat yang paling gak enak. Buat dia Tuhan segalanya. Sebab dia mendengarkan suaraku, sebab dia menyendangkan telinganya kepadaku. Seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Aku mengasihi Engkau Tuhan, kekuatanku. Buat Daud, Tuhan udah jadi segala-galanya. Makanya dia bilang, sekalipun aku dalam lembah kelam apapun itu, selama Tuhan bersama aku tidak kekurangan apapun yang baik dari Tuhan. Gitu Tuhan adalah gembalaku, takkan. Wah itu satu posisi yang gak bisa diganggu gugat dengan keadaan apapun. Wah saudara harus, kalau orang udah mencintai Tuhan tuh begitu toh. Hidupnya bahagia. Dia bilang karena kau bukit batuku, kubu pertahananku, penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempatku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Woo! Bahkan Mazmur 63 ayat 1 sampai 5, Mazmur Daud ketika dia ada di padang gurun Yehuda. Coba dia di padang gurun Yehuda, dia malah, saudara kalau ada di padang gurun, ini dikejar-kejar 3.000 musuh ya. Kira-kira saudara ngomongnya apa sama Tuhan? Datang sih ke Tuhan tapi gini, gila ya Tuhan, nyakitin banget sih.
gila ya Tuhan, gue udah hidup bener loh. Gue udah melayani, masa gue dikejar-kejar mertua gue sendiri. Ini kan buronan mertua. Mertuanya gak main-main mau bunuh dia, 3.000. Daud itu punya mertua begitu. Punya istri juga begitu. Istrinya waktu dia nari apa? Malu-maluin raja gitu. Dia dihianati, ditusuk dari belakang, tapi buat dia Tuhan tetap segalanya. Itulah orang kalau udah cinta sama Tuhan gak terganggu, bilang kanan kirimu. Gak terganggu dengan keadaan apapun juga. Saudara harus mencapai itu. Jadi waktu di padang gurun bayangin ya. Dia 2 kali tuh lewat padang gurun Yehuda. Waktu dikejar musuh 3.000 orang lalu dihianati anaknya. Tapi dia bilang sama Tuhan, ya Allah Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan. Ku berdiam di dalam naungan sayap-Mu. Dan ku dapatkan kekuatan baru. Masa ya orang di padang gurun lagi kena masalah, kalau saudara apa tuh? Update statusnya gelap banget di sini. Atau lo bikin profile picture udah hitam semua. Dia tuh gak sempat untuk ngomong, Tuhan kok gini ya? Enggak, dia malah datang sama Tuhan gini. Tuhan apa kabar? Aku kangen loh. Halo, karena buat dia Tuhan segala-galanya. Si 100% God itu loh. Dia gak pusing dengan Tuhan kok mertua gue gitu. Enggak, kita mungkin datang sama Tuhan tapi ngeluh. Kalau dia, Tuhan aku merindukan Engkau. Apa kabar? Aku kangen banget loh Tuhan. Makanya saya bilang dalam 1 milenium belum tentu ada orang kayak Daud. Bapak-bapak gak usah bilang gue mirip Daud, enggak, jauh. Dan dia bisa bilang begini, di tengah ketidakpastian, di tengah pengkhianatan. Sebab kasih setiamu, ayat 4 tuh. Lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Sekalipun aku sesak nafas, aku sakit, aku kekurangan, jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukanmu. Hey, siapa yang di sini segitunya sama Tuhan? Tuhan, gak bisa Tuhan, besok kalau gak ada duit gue gak bisa pergi kemana-mana Tuhan. Tuhan aduh gila Tuhan, bos gue jahat banget. Bisa gak kamu bilang hari ini, sebab kasih setiamu, come on angkat tanganmu. Lebih dah, buat saya Tuhan tetap baik. Kebaikanmu melimpah, percaya. Selama aku punya Tuhan, aku punya segala-galanya. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukanmu. Jadi Daud tuh udah gak terganggu apapun. Mazmur 131 bilang gini, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Tahu gak anak yang ditetein ibunya? Tantrum, wah pas kena payudara ibunya, gitu loh. Daud tuh udah gak pusing dengan apapun juga karena aku telah menenangkan jiwaku. Orang yang mencintai Tuhan, percaya diri itu datang karena percaya dia. Godfident, bukan confident lagi. Godfident, bilang kanan kirimu, Godfident. Apapun yang terjadi aku akan baik-baik saja. Itu karena kita mencintai Tuhan. Gak bakalan kalau gak mencintai Tuhan, kamu gak akan pernah bisa Godfident. Aku menenangkan, gak ada lagi yang terganggu. Dia menenangkan dirinya, enak gak hidup begini? Walau 1000 rebah di sisiku, gak apa-apa. Kau tetaplah Allah penolong. Sebesar itu gak kamu mempercayai Tuhan? Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Sebab Yesus. Daud itu saudara yang ngejar dia, coba saya mau tanya, kamu dikejar pakai celurit, 1 orang aja ngejar kamu. Daud bilang begini, sekalipun tentara berkemah, emang benar. 3.000 tuh berkemah. 1 orang debt collector aja ngejar-ngejar kita bisa kewalahan.
berkemah. Dia bilang gini, sekalipun seluruh tentara berkemah. Udah ketangkep kan berarti kan, berkemah. Mengelilingi aku, hendak membunuh aku. Dia bilang apa? Di situ pun tidak gentar hatiku. Haleluya. Walaupun kamu harus ngalami yang gak enak hari ini. Kalau kamu mencintai Tuhan, wah, kamu akan jadi kesaksian buat banyak orang. Dan iman yang kamu punya itu kau turunkan sama anak-anakmu. Jadi hari ini orang mencintai Tuhan, orang yang akan tenang. Aku menenangkan diriku, dia gak terganggu dengan apapun lagi. Karena buat dia Tuhan segala-galanya. Sampai waktu dia jatuh dalam dosa, Mazmur 51 dia bilang begini, kau boleh ambil apa aja Tuhan, tapi jangan ambil rohmu daripadaku. Karena buat dia Tuhan segala-galanya. Kecintaan Daud kepada Tuhan udah kelihatan dari segenap hati dan jiwanya. Kita ya elah ngomong cinta sama Tuhan, orang hari-hari datang ke Tuhan cuma hari Minggu doang. Kita gak merasa membutuhkan Tuhan. Tapi kalau Daud everyday dia datang sama Tuhan, dia gak bisa jauh. Makanya dia bilang begini, selain kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Dia bilang sama Tuhan, sekalipun dagingku dan batinku habis lenyap, gak apa-apa Tuhan. Gunung, batu, ku dan bagianku. Siapa bagian kita? Tetaplah Allah. Yes. Amin. Kamu mau gak hidup begini? Bilang kanan kirimu, cintai Tuhan. Cintai Tuhan. Dari hatinya dulu gak bisa jauh. Tuhan, dikit-dikit Tuhan. Aku tiap hari juga begitu Bu. Tuhan, aku kalau ngerasa nih suami aku kayak kurang cinta sama aku Tuhan. Aku gak minta sama suamiku, cintai aku dong. Aku bilang, Tuhan semoga cintanya bertambah sama aku. Bener, besoknya dia makin mesra sama aku. Orang yang ngandelin Tuhan gak pernah kekurangan apapun. Orang yang mempercayai Tuhan hidupnya gak kekurangan. Belajar untuk cuma bergantung penuh sama Tuhan. Makanya Daud itu udah paling bahagia. Dia menemukan bahkan Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ternyata dia bilang berbahagialah orang yang tidak berjalan. Dia menemukan kebahagiaan dalam firman Tuhan. Menurut orang fasik yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dia meditasi dengan firman Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dia menemukan meditasi terbaik, tempat healing terbaik adalah di kakinya Tuhan. Kalau kita dikit-dikit, aduh aku capek nih mau healing. Bilang kanan kirimu, healing terbaik ada di kaki Tuhan. Haleluya. Kamu capek kan? Kamu capek karena kamu gak duduk di kaki Tuhan. Hadirat Tuhan itu segala-galanya. Dia menemukan betapa ku cintai Tauratmu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Sampai-sampai Daud telah mencintai Tuhan dengan jiwanya, dengan hatinya. Sampai dia minta Tuhan uji. Dia bilang gini, Mazmur next 139, dia bilang begini. Ujilah aku Tuhan. Next slide. Cobalah, dia bilang gitu. Slide berikutnya. Ya, selidiki hatiku dan tunggu. Dia bilang gini, selidikilah aku ya Allah, kenalilah hatiku, ujilah aku dan kenalilah. Kira-kira kalau satu hari ini aja, Tuhan uji hati kamu dan pikiran kamu, ada yang salah gak? Ada yang salah gak? Tadi mau ke gereja ngelihat istri dandan lama banget udah agak kesel. Mungkin, I don't know. Tadi mungkin di jalan, kalau Tuhan selidiki, periksa. Siapa yang bisa berani hari ini, seminggu ini aja gak ada salah? Gak ada yang berani kan? Tapi Daud saking dia yakin
Dia sudah mencintai Tuhan dengan hati dan jiwanya segenap hati. Dia bilang, selidiki aku, kenalah hatiku, ujilah aku, kenalilah pikiranku, lihat aja. Adakah jalanku serong, tuntunkah aku di jalan yang benar. Cuma Daud yang berani ngomong begini. Lagu ini pernah saya satu kali, WL-nya gak berani nyanyi. Jadi dia ngomong gini, ujilah, gitu loh. Gak berani, cobalah, dia gak berani diuji sama Tuhan. Cuma orang yang sungguh mencintai Tuhan yang berani bilang, selidiki batinku, belah aja dadaku, buka semuanya, kenali pikiranku, gak ada yang tidak mencintai engkau. Semuanya hanya terarah padamu. Itu cuma Daud yang ngomong begitu. Jadi Daud yang pertama, bukti mencintai Tuhan, telah mencintai Tuhan, si paling Tuhan dengan jiwa dan hatinya. Sehingga dia gak pernah bisa jauh dari Tuhan. Tetapi Daud gak cuma berhenti di batinia. Dia mengeluarkan cintanya dengan energi. Poin kedua terakhir, Daud mencintai Tuhan dengan mau melakukan apa saja untuk Tuhan. Amin. Siapa di sini mencintai Tuhan? Tadi udah cek ya, hatinya bener gak? Bisa jauh gak dari Tuhan? Semoga saudara jujur dengan hatimu sendiri. Yang kedua, ukuran mencintai melakukan. Jadi mencintai itu gini, dari hati, jiwa, pikiran baru dikeluarin energinya. Kan di sini udah banyak banget nih. Aduh Tuhan, gue gak bisa hidup. Udah si paling Tuhan kan, harusnya energi cinta di jiwa itu set keluar untuk mencintai Tuhan dengan melakukan, mengeluarkan kekuatan apapun yang Tuhan mau aku lakukan gitu. Cinta tuh bukan cuma dirasa-rasa, aku cinta padamu Tuhan. Enggak, Yohanes 14 ayat 15 bilang begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan Daud mengerti itu, dia gak cuma meditasi di dalam jiwa, tapi dia atas petunjuk peringatanmu, aku bergembira. Dia lakukan peringatan Tuhan. I rejoice in following, melakukan semua yang kau perintahkan dalam hidupku. Gitu. Saudara yang terkasih, next. Daud ini adalah orang yang benar-benar lakukan perintah Tuhan. Coba kalau saudara baca Mazmur 26, dibilang begini. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ini keren banget. Pernah ingat gak sih Daud di Ziklag? Di Ziklag itu bapak-bapak di sini pulang ke rumah misalnya. Hari itu Daud rumahnya kebakar. Istrinya diculik. Anak-anak diculik, gak ada tersisa. Nangislah Daud dan dia mau dilempari batu oleh semua prajuritnya, semua rakyat Israel karena sakit hati. Karena semuanya juga kehilangan istri dan anak-anak. Daud ini nangis. Kira-kira bapak-bapak kalau punya kasus begini langsung pergi lari cari istri atau nanya Tuhan dulu? Langsung pergi kan? Tapi Daud, Tuhan aku pergi gak ngejar. Dia menguatkan kepercayaannya sama Tuhan, dia ambil baju efod. Tuhan, dia nanya Tuhan loh. Dia segitu percayanya, dia gak mau pakai cara dia pakai caranya Tuhan. Itu loh yang buat saya, oh my God. Daud ini orang yang selalu melakukan perintah Tuhan. Bahkan dibilang, ujilah aku ya Tuhan, cobalah selidiki batinku sebab mataku tertuju pada kasih setiamu. Aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu. Aku tidak duduk dengan orang munafik. Kita bergaul gak sama orang munafik? Daud bilang aku gak bergaul. Aku tidak duduk dengan penipu, dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat. Dengan orang fasik, aku tidak duduk. Daud ini jalannya tuh benar, lurus. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, berjalan mengelilingi mezbahmu sambil memperdengarkan nyanyian syukur. Dia gak suka gosip, gak suka ngomongin orang. Sampai next di dalam 1 Raja-Raja 15 dibilang begini. Dengar ya saudara, yang tadi saya bilang bapak-bapak yang bilang aku mirip sama Daud. Kita baca dulu ini, sama-sama kita baca 3-2-1. Karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya, kecuali Daud cuma satu kali, kecualinya satu, perkara Uria yang dia ambil Batsheba istrinya, istri Uria, dan Uria dibunuh. Kira-kira kalau kita kecualinya ada berapa?
Dikatakan buat orang yang hidup zaman itu, Daud adalah orang yang nyaris sempurna. Kira-kira kita kecualinya berapa? Satu bapak-bapak datang ke saya ini mirip Daud, jatuh bangun dalam dosa. Sorry. Daud cuma sekali, bilang kanan kirimu, cuma sekali. Makanya Yesus bilang apa? Aku ini tunas Daud. Kamu pikir kenapa Yesus bilang aku tunas Daud? Dia selalu ngomongin tentang Daud. Karena memang Daud orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Only once, kapok tidak lakukan lagi. Kalau kita berapa kali perlu kapok? Makanya dia bisa bilang, ujilah aku. Sungguh saudara, Daud ini orang yang begitu mencintai Tuhan. Dia gak cuma ngomong, tapi dia lakukan kecintaannya sama Tuhan. Dia gak jatuh bangun dalam dosa, jatuh bangun, enggak. Dia memilih untuk taat melakukan apa yang Tuhan mau. Hari ini kalau kita mencintai Tuhan harusnya kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dalam perjalanan Daud mengiring Tuhan, Daud mengerjakan semua yang Tuhan mau. Waktu kecil 13 tahun ketika orang masih main layangan, dia mengkonfrontasi seorang raksasa namanya Goliat. Dia bilang apa? Kamu datang dengan lembing, dengan tombak, aku datang dalam nama Tuhan. Dia bilang apa? Supaya seluruh dunia tahu bahwa Israel memiliki Allah. Anak tuh umur 13 tahun, ngerti gak? Itu kan posisi mengeluarkan cinta sama Tuhan. Kalau kamu cinta sama Tuhan harusnya kamu begitu. Kamu bisa bilang sama musuhmu, aku tidak akan kalah karena Tuhan bersama dengan aku, gitu loh. Dia mengkonfrontasi dengan berani untuk melakukan karena dia tahu Tuhan mau, dia harus hancurkan ini Goliat. Jadi kecintanya gak cuma di sini, dari muda dia udah berani konfrontasi Goliat dan bilang supaya Israel tahu bahwa Israel punya Allah yang hidup. Wah, kita dikit-dikit aja, udahlah Tuhan kita mah sama di mana aja. Mundur teratur, kamu aja deh yang maju, gue mah takut. Karena no, Daud gak takut. Supaya seluruh dunia tahu Israel punya Allah, gitu loh. Terus dia potong lagi bu itu, aduh kok ada anak umur 13 tahun kita nginjek kecoa aja takut. Confident banget gak sih? Dia bawa-bawa lagi tuh. Ingat gak saudara? Umur 13 tahun dia bawa-bawa kepalanya Goliat. Terus sampai Saul gini, tunggu nak. Nak, anak siapanya kau ini nak? Kenapa kau bawa-bawa? Saya anaknya Isai sambil bawa-bawa. Daud is a pahlawan perang yang luar biasa. Tapi dia cinta banget sama Tuhan. Orang tuh biasanya kalau udah punya pengalaman perang yang luar biasa, udah gak ada cintanya sama Tuhan. Berapa banyak sih di sini pemimpin yang masih taat sama Tuhan? Halo, ini dia presiden loh, raja. Tapi dia jadikan Yerusalem sebagai kota kudusnya Tuhan, keren kan? Berapa banyak dari raja yang kalau diangkat jadi raja, yang dipikirin langsung Tuhan? Gak ada, banyakan orang mikirin yuk kita mau makan-makan, kita mau syukuran dengan 1000 masyarakat atau 2000. Kalau ini enggak, ketika dilantik yang dia ingat langsung tabut perjanjian harus dimasukkan ke Yerusalem. Keren banget. Gak banyak orang pemimpin tuh sekaligus orang yang cinta sama Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan mau. Bahkan saudara, kecintaan dia kepada Tuhan juga kelihatan bagaimana dia selalu tanya Tuhan dalam keputusan berperang. Bahkan keinginan, kemauan Daud dengan sadar untuk tunduk kepada Saul. Sekalipun Saul jahat banget sama dia. Dia punya kesempatan 2 kali membunuh Saul, tapi dia gak mau bunuh. Masih ingat dia bilang apa? Tidak boleh mengusik orang yang diurapi. Aduh, padahal dia udah gak diurapi sama Tuhan. Berapa banyak dari kita ngelihat pemimpin yang udah gak diurapi sama Tuhan masih mau tunduk. Daud telah melakukan kehendak Bapa sampai dia mau untuk tunduk kepada pemimpin. Dia tunduk sama bapaknya. Bapaknya itu menugaskan dia walaupun dia udah kerja di istana. Misalnya kita jadi staf sus presiden nih. Kita masih pulang gak ke rumah papa kita untuk menggembalakan 2-3 ekor domba? Ada yang mau? Paling kita bilang jual aja tuh domba-domba cuma 2-3 ekor. Tapi Daud dikatakan dia pergi ke istana, dia kerja sama Saul, tapi dia tetap pulang, "Pak, aku akan menggembalakan domba tiap hari." Di situ kelihatan dialah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Dan bahkan saudara, dia melakukan kehendak Tuhan kelihatan dari ketika dia mengakui kesalahan. 2 Samuel 12 boleh ditampilkan. Gak banyak saya lihat laki-laki seperti Daud atau kita semua. Ketika dia ditegur oleh Nathan, engkaulah orang itu.
Ya mungkin kalau bapak-bapak di tempat ini, kau selingkuh kan? Udah ketahuan nih misalnya. Mati aku kalau selingkuh gitu saudara. Bukan aku. Gak ada itu, kau yang salah. Oh, kalau Daud ya, engkaulah itu raja. Ya ampun, itu raja loh, jangan main-main. The king, raja yang menguasai banyak, gak pernah kalah perang. Tapi waktu ditegur, engkaulah itu raja. Ayat 13, berkatalah Daud kepada Nathan, bahasa aslinya dia tersungkur dan dia bilang, aku udah berdosa sama Tuhan. Berapa banyak di sini laki-laki yang kalau ditegur yang bisa kita ngomong gini, aku ini pemimpin, jangan kau lawan-lawan aku gitu. Atau kita pendeta, gembala, Pak Bapak salah, saya dengar suara Tuhan lebih dari kamu. Mungkin kita ngomong gitu, tapi Daud, aku bersalah, ampuni aku Tuhan. Itu kelihatan kan orang yang mau lakukan kehendak Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu, kau tidak akan mati. Dia tuh orang yang sangat rendah hati, padahal dia punya Saul. Jangan lupa waktu dia ditegur sama nabi, dia memilih untuk membunuh 85 nabi. Dia bunuh 85 nabi. Ini Nathan cuma satu. Bisa kalau Daud mau, tapi Daud gak mau karena dia mencintai Tuhan. Saul membunuh 85 nabi waktu ditegur, tapi Daud memilih untuk merendahkan diri. Dan akhirnya yang terakhir, kecintaan Daud kelihatan dari ketika dia melakukan yang tidak disuruh. Hari itu Daud tinggal di dalam istana. Lalu dia lihat tabut perjanjian Allah ada di bawah kemah. Dia bilang begini, next slide. Mengapa aku tinggal di dalam istana dengan nyaman, tetapi lihatlah rumahku dari kayu aras. Tapi tabut Allah, saudara tahu tabut perjanjian ya, lambang kehadiran Tuhan hari itu, ada di bawah tenda. Dia ngerasa ada yang salah. Kok gue rumahnya bagus, Tuhan rumahnya gak bagus. Lalu kata Nathan, Nabi Nathan bilang, baik, lakukanlah apapun yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Saudara, dia disuruh gak bangun rumah Tuhan? Siapa orang yang pertama kali punya inisiatif membangun rumah Tuhan? Daud. Bilang kanan kirimu, sampai malam itu ketika Daud baru punya niat ya, aku pengen deh, masa aku rumahnya bagus Tuhan enggak. Baru punya niat, belum ada uangnya, belum dibangun rumah Tuhannya. Malam itu juga Tuhan bilang sama Nabi Nathan, pergi ke rumah Daud, kasih tahu sama dia. Langsung hari itu juga pesan Tuhan sama Daud, aku ini gak pernah minta dibangunin rumah. Tuhan tuh bukan kayak tersanjung, ngerti gak? Aku gak pernah minta dibangunin rumah loh Daud. Dari dulu aku pergi dari satu tempat ke satu tempat lain. Orang Israel bawa tabut perjanjian ke sana sini. Aku gak minta bangunin rumah. Tetapi kok kamu mau bangunin aku rumah? Maka kata Tuhan sama Daud, sampai selama-lamanya keturunanmu gak akan hilang dari hadapanku. Makanya ada yang namanya Abia, ada juga yang lain keturunan Daud yang sebenarnya jahat banget. Tapi kalau kamu baca Alkitab, Tuhan tulis begini, seharusnya Tuhan gak kasih dia anak, tapi karena janjinya kepada Daud, diberikannya juga anak. Orang benar selalu hidup di hadapan Tuhan selama-lamanya. Daud itu saudara, karena dia cinta sama Tuhan, dia bangun rumah Tuhan gak disuruh. Kadang-kadang kita disuruh aja, ya kita yang tahu lah. Di sini gak ada. Kalau lagi mau mati, hampir mati, aku janji Tuhan, bernazar aku Tuhan. Padahal kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Di sini gak ada, bilang kanan kirimu, gak ada yang janji sama Tuhan. Daud, dia baru punya niat, Tuhan langsung kasih janji. Semua anakmu akan hidup selama-lamanya di hadapanku. Dan akhirnya next, dia tiap hari saya pikir melihat maket ini. Saya bayangkan Daud karena dia gak boleh bangun. Dia gak boleh bangun bukan karena dia jatuh dalam dosa dengan Batsheba, tapi karena tangan Daud berdarah-darah. Ini kan sebelum dia jatuh dengan Batsheba. Tangan Daud itu pahlawan perang, jadi darah semua. Padahal orang yang bangun rumah Tuhan gak boleh yang berdarah. Jadi tiap hari saya bayangkan dia gini, dia siapin 4.000 ton emas. Dia kasih semuanya, semua hartanya untuk bangun rumah Tuhan. Dia liatin, kurang apa. Sampai ketika dibangun oleh Salomo gak perlu mempersiapkan apapun lagi. Karena semuanya sudah dipersiapkan sama Daud. Dan akhirnya 1 Tawari 29 dia bilang begini, waktu dia bangun rumah Tuhan,
Dia kasih ke anaknya yang bangun, dia persiapkan, siapakah aku, siapa bangsaku. Inilah orang yang cinta Tuhan, yang taat sama Tuhan. Sehingga aku bisa memberikan persembahan seperti ini kepada Tuhan. Kan itu banyak banget, tapi dia bilang siapa aku. Semua ini datang dari tangan Tuhan dan aku kembalikan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Wow, dari mula segala-galanya. Jadi dia udah kasih 4.000 ton emas, dia gak bilang Tuhan udah gue kasih ya, enggak. Siapa aku Tuhan? Siapakah aku ini? Gitu dia bilang. Kok bisa aku kasih semua ini darimu Tuhan? Dan akhirnya dalam akhir hidupnya, Daud hanya berdoa karena dia hatinya condong sama Tuhan. Dia cuma minta ya Tuhan, next. Allah Abraham, Ishak dan Israel, Bapa kami peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian. Dia gak minta umur panjang, anak-anaknya berhasil. Dia cuma minta jagalah agar hati Israel tetap cenderung hanya kepada hatimu. Dan hati anakku Salomo biarlah tulus untuk tetap condong kepadamu, untuk berpegang kepada segala perintahmu dan melakukan apa yang diperintahkan kepadamu. The heart of David. Dia juga waktu mau mati yang dia ingat cuman biar orang-orang Israel selalu hatinya seperti hatinya Daud. Tapi ya hati anaknya gak seperti hatinya Daud. But anyway, Daud mati dalam segala kemuliaannya dan sampai hari ini nama Daud tetap bersinar selama-lamanya. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya tutup dengan POV ini. David POV ini adalah Richard Gere karena dia main film Raja Daud tahun 1985 atau 95. Daud bilang gini POV-nya, I know you know that I love you. Tuhan, kau pasti tahu aku sangat mencintaimu. Tapi dahsyatnya Tuhan bilang apa? POV-nya, I know better than you. Aku lebih tahu dari kamu Daud. Jadi Daud bilang, Tuhan kau pasti tahu aku sangat mencintaimu. Tapi Tuhan bilang, aku lebih tahu dari kamu. Karena Tuhan tahu betapa Daud mencintai Tuhan. Sampai hari ini keturunan Daud tidak pernah kehilangan apapun yang baik dari Tuhan. Kalau saudara mau mewariskan hidup ini dengan luar biasa, cintailah Tuhan. Dengan tidak bisa jauh dari Tuhan dan lakukan apapun yang Tuhan perintahkan atau yang Tuhan tidak perintahkan sekalipun. Selamat mencintai Tuhan seperti Daud. Tuhan Yesus berkati. Yuk kita bangkit berdiri. Makasih Tuhan. Ada satu lagu yang saya tulis beberapa tahun yang lalu. Lagu ini tentang mencintai Tuhan sehingga apa aja yang Tuhan mau kita rela. Kita rela lakukan. Hari ini saya berdoa kamu ngerti. Mencintai Tuhan adalah segala-galanya. The heart of David adalah hati yang gak terganggu lagi dengan apapun. Sehingga apapun yang Tuhan minta dia bisa lakukan. Sekalipun sakit, menderita, dia tetap memandang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah Tuhan di dalam hidupku. Aku milikmu Tuhan. Aku milikmu. Aku milikmu. Kuasai seluruh kehidupanku. Semua milikmu, hanya untukmu. Apapun yang kau inginkan, apapun yang kau rindukan, terjadilah Tuhan di dalam hidupku. Asal namamu Tuhan ditinggikan dan dimuliakan, aku milikmu, selamanya untukmu. Apapun yang kau inginkan, apapun yang kau inginkan, apapun yang kau rindukan, terjadilah, terjadilah Tuhan di dalam hidupku. Aku mau Tuhan, asal namamu Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Aku milikmu, selamanya untukmu. Waktu saya tulis lagu ini 2011, saya main piano, ini ada di album pertama saya. Saya bilang, Tuhan tanya sama saya, Virgi, kalau kamu sakit
dan kamu gak sembuh, kamu masih mau gak mencintai aku? Masih mau gak melayani aku? Kalau kamu gak dapat jawaban dari doamu, kalau kamu gak diberkati lagi secara finansial, apakah kau masih mau mengiring aku? Dan aku jawab dengan lagu ini. Aku bilang sama Tuhan, apapun yang kau inginkan, apapun yang kau rindukan, apa aja terjadilah Tuhan di dalam. Aku rela Tuhan, asal namamu Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Aku milikmu selamanya untukmu. Saya gak tahu keadaan kamu, tapi orang yang mencintai Tuhan itu rela. Terserah Tuhan. Kalaupun aku gak dapat jawaban doa, it's okay. Kalaupun aku masih ada di dalam lembah kelam, gak apa-apa Tuhan. Asal Tuhan dimuliakan dalam hidupku. Sekalipun suamiku belum bertobat, istriku juga gak bertobat. Sekalipun aku gak dapat apa yang kuinginkan, it's okay Lord. Yang penting selama ada Tuhan bersamaku, aku baik-baik aja. Sebesar itu aku mencintai dan mempercayaimu Tuhan. Aku berdoa hari ini, apapun yang sedang kamu alami, Tuhan cukup buat kamu. Kembalilah mencintai Tuhan dengan semua yang kamu punya. Because He is everything for us. Dia tuh segala-galanya. Dia cukup, gak perlu Tuhan plus-plus, no. Kamu gak bahagia karena kamu gak hidup di dalam cinta akan Tuhan. Waktu kamu, kenapa semua rusak? Karena hubungan kamu sama Tuhan rusak. Sekarang kembalilah mencintai Tuhan dan bilang sama Dia, anything you want. Apapun yang kau inginkan, apapun yang kau, terjadilah Tuhan. Apapun itu Tuhan, aku rela Tuhan. Asal namamu ditinggikan dan dimuliakan. Aku milikmu selamanya untukmu. Apapun Tuhan, yes, relakan Dia atur semua. Aku percaya Tuhan, terjadilah. Sebesar itu aku mempercayai Engkau. Sebesar itu aku mencintaimu Tuhan. Asal namamu, yes, seperti Daud mencintaimu Tuhan. Muliakan, aku milikmu selamanya untukmu. Oh, apapun Tuhan, apapun, yes, please, anything you want, terjadilah atas hidupku Tuhan. Amin. Hidupku, aku percaya Tuhan. Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Aku milikmu sama, yes. Sekali lagi katakan, apapun, apapun, apapun Tuhan, aku ini milikmu Tuhan. Terjadilah, terjadilah Tuhan. Aku milikmu selamanya Tuhan. Asal kau ditinggikan Tuhan, it's okay. Aku milikmu, milikmu selamanya. Sekali lagi, apapun Tuhan, aku serahkan semua Tuhan. Semua hidupku Tuhan, terjadilah untuk lakukan apa yang Tuhan mau. Asal kau ditinggikan Tuhan, ditinggikan
yang sudah mengajar kami, menegur kami Tuhan. Kasih segala-galanya Tuhan, sebab Engkau adalah Allah, Engkau adalah kasih itu sendiri. Terima kasih ya Tuhan, berkati buat hamba-Mu Pastor Virgi yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Tuhan terus pakai, urapi dia lebih dahsyat, lebih heran untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati anak-anaknya, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Mari yang sudah diberkati Tuhan sama-sama kita boleh katakan amin. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya, seberapa banyak yang diberkati lewat firman Tuhan boleh lambaikan tangan. Amin, amin. Saya boleh melihat wajah-wajah yang penuh kasih, mengasihi dan dikasihi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saya mau menyapa buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di BSD Church. Boleh lambaikan tangan? Ada yang baru pertama kali hadir di sini? Haleluya, semua jemaat yang setia mengasihi Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu semua. Dan saat ini kita akan memberi persembahan. Sebelum memberi persembahan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar, kasih-Mu tanpa syarat Tuhan, kasih-Mu yang selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan memberi persembahan apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami. Kami ingin memberi yang terbaik Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Ini kami yang siap memberi yang terbaik dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, untuk memberi persembahan boleh scan QR yang ada di depan tempat duduk masing-masing ataupun yang ada di layar. Sekaligus kita mengikuti pengumuman multimedia, silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara diberkati siang hari ini. Terima kasih Pastor Virgi yang sudah melayani kita firman Tuhan pada hari ini. Kira Tuhan akan pakai lagi untuk melayani pada ibadah yang kedua. Baik Bapak Ibu Saudara, saya akan pertegas beberapa pengumuman. Yang pertama, bagi Bapak Ibu Saudara yang berada di daerah Debris dan sekitarnya bisa bergabung dalam CG dan ada di, bisa tolong tampilkan. Ya. Jadi kita ada CG di 3 tempat yang ada di daerah Debris dan sekitarnya, dan ada di BSD Plaza, dan yang ada di Gading Serpong. Bapak Ibu Saudara bisa bergabung jika saudara berkenan ingin hadir, bisa menghubungi nomor telepon sekretariat untuk bisa bergabung bersama-sama. Terus yang kedua Bapak Ibu Saudara,
mulai hari Jumat minggu depan akan ada dimulai menara doa di kantor atau di sekretariat BSD Church di The Loop BSD. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa hadir bersama-sama. Menara doanya dimulai pukul 10 sampai jam 11.30. Jadi mohon kehadiran Bapak Ibu Saudara bisa bergabung bersama-sama dalam acara ini. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya jemput kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada siang hari ini. Tuhan sudah menyertai kami sepanjang ibadah ini berlangsung. Kami berdoa bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah hadir. Tuhan memberkati mereka secara berlimpah-limpah Tuhan. Yang sakit kami percaya mereka sudah disembuhkan. Yang kekurangan Tuhan sudah cukupkan. Yang punya pergumulan dan beban berat Tuhan, mereka sudah dilepaskan. Bahkan hidup mereka boleh mendapatkan kemenangan demi kemenangan daripada Tuhan. Dan kami berdoa bagi setiap umatmu juga yang hari ini belum sempat hadir ibadah yang pertama, kami berdoa bagi mereka Tuhan, Engkau utus berkat gerakan mereka untuk boleh hadir pada ibadah yang kedua. Kami serahkan seluruh hamba-hambamu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan, karena kami tahu jerilah dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Memberkati setiap persembahan yang umatmu sudah berikan kepada Tuhan. Kami percaya setiap orang yang dengan setia menabur, maka mereka akan menuai dengan berlimpah-limpah. Bahkan bagi mereka Tuhan sudah mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Tuhan yang akan memberkati mereka. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan akan berkati kami semua. Dan kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami. Bahkan telinga Tuhan tidak pernah kurang lebar untuk mendengar setiap doa dan permohonan kami. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, biar Tuhan akan menyertai kami. Tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat. Sertai kami dalam perjalanan, kami dapat berkumpul dengan keluarga kami. Bahkan Tuhan kumpulkan kami kembali dalam ibadah-ibadah yang ada sepanjang minggu yang akan datang. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kami terlampau yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau akan membuat kami naik bukan turun. Engkau akan buat kami kepala bukan ekor. Dan apa yang kami kerjakan di dalam Tuhan, Tuhan akan buat berhasil. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, dalam cinta kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang boleh menyertai saudara mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan. Anugerahmu menuntunku lewati segala hal, berkatnya selalu dilimpahkan. Berkatnya selalu dilimpahkan. Berkatnya selalu dilimpahkan. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan. Anugerahmu menuntunku lewati segala hal, berkatnya selalu dilimpahkan. Berjalan bersamamu Tuhan,
membuatku kagum akan kuasa-Mu. Penyertaan-Mu membuatku sanggup melakukan segala hal yang Kau percayakan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan. Anugerah-Mu menuntunku lewati segala hal, berkat-Nya selalu dilimpahkan. Selalu dilimpahkan. Dan Allah sanggup melimpahkan